Sesungguhnya Allah mengangkat satu bangsa, satu negara derajatnya tinggi apabila dia mengambil Al-Quran dan membacanya dan mempraktekkan menegak hukum yang sudah diperintahkan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, akhtul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatun minas samawati wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Afa amana ahli qura an ya'tu ba'suna bayatan wa hum na'imun. Aw amana ahli qura an ya'tu ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'mun makrallah illa qaumun khasirun. Ayat 96, 97, 98 dan 99. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Kalau dari ayat ini kita lihat penjelasan yang dijelaskan Nabi SAW atau dari firman Allah SWT. Allah SWT memberikan kita pemahaman luar biasa. Di satu negeri, di satu kampung, satu kota, satu dusun, satu pulau, tidak ada lain kalau mereka ingin keberkahan hidupnya dari Allah SWT. Diturunkan rahmatnya dari langit, hujan yang lebat, dan dari bumi menjadi subur, kecuali satu. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Apabila satu bangsa, satu negeri berdusta, maka kami ambil sesuai dengan kebohongannya. Maka ikhwatul iman, dari ayat ini, kalau kita tahu ikhwatul iman, betapa mulianya Allah menyebutkan iman dan takwa. Iman ikhwatul iman, iman kita kepada Allah SWT, meyakini berwujudillah. Meyakini Allah itu ada dan mengawasi kita. Kama qala Allah Ta'ala di dalam surat Hadid. Ba'da a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu basirum bima ta'malun. Surat Hadid ayat nomor 4. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasinya dengan ilmunya. Diawasi kita, apapun yang kita lakukan pasti Allah mengetahui. Maka ikhwatul iman, Allah tidak ada di mana-mana. Allah di atas sana mengawasi kita. Maka ini ikhwatul iman harus kita pahami. Dengan ilmunya, Allah itu selalu bersama kita, mengawasi kita. Yang kedua ikhwatul iman, iman kita kepada Allah SWT yaitu kepada Al-Quran. Tu'minu Al-Quran bi'adillah kamilah. Kata ahli ilm, Al-Fuqaha mengatakan, beriman kepada Allah, mengambil Al-Quran secara keseluruhan. Tidak boleh setengah-setengah. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fi silmi kafah, wa la tattabi' khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah. Maka dari ayat ini, Allah SWT memerintahkan kita, masuklah kita di dalam Islam ini dengan secara keseluruhan. Dalam arti kata, mengambil Al-Quran secara keseluruhan. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh berdasarkan kita perlu dalam sesuatu di dalam Al-Quran kita ambil. Yang tidak perlu kita tinggalkan. Ini tidak dibenarkan. Di dalam riwayat Umar bin Khattab, anak Nabi SAW, kal, Inna Allah yarfa' hadal kitab aqwam, wa yanzul biha akhirin. Rawahu Imam Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat satu bangsa, satu negara derajatnya tinggi apabila dia mengambil Al-Quran dan membacanya dan mempraktekkan menegak hukum yang sudah diperintahkan Allah SWT. Dan dihinakan yang akhir, yang meninggalkan Al-Quran. Maka ikhwatul iman, ini paling berbahaya. Di dalam riwayat Abu Umamah, anak Nabi SAW, kal, Aqra'u Quran, ya'ti yaumil qiyamah, syafi'an li ashabu. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat orang yang membacanya. Rawahu Imam Muslim. Di dalam riwayat Abdullah bin Umar, Nabi SAW qala, la hasada illa fi ithnain, rajulan atallahu Quran yakum bihi ana al-lil wa ana an-nahar. Wa rajulan atallahu mal yunfiq bihi ana al-lil wa ana an-nahar. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang itu hasad, iri, dengki, kecuali dua.
Apa itu? Seorang yang diberikan Allah Al-Quran, dia menegakkan dan di dalam riwayat membacakan, yakni di malam dan di siang hari. Seorang yang diberikan harta dan dia menginfakkan di malam hari dan di siang hari. Rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat dari An Salim an Abihi radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnain rajulan atallahu Quran yatlu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yang tadi di dalam hadis yang dari Abdullah bin Umar, yaqumu bihi. Kalau ini yatlu bihi, dia membaca. Kata Nabi SAW, tidak boleh kita yakni dengki atau iri kepada siapapun kecuali dua perkara, yaitu seorang diberikan Allah Al-Quran dan dia membaca malam dan siang. Dan juga kata Nabi SAW, ar-rajulan atallaha mala yanfaq bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan juga orang yang diberikan harta dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Maka ikhwatul iman, ini salah satu dari Al-Quran ini memberikan kita pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Abdullah bin Abbas, Nabi SAW qala, innal ladzina laysa lahu fi jawfi al-Quran kal baitil kharab. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, seorang itu tidak memiliki di dalam lidahnya atau membaca Al-Quran di dalam lidahnya, atau tidak dimiliki yakni Al-Quran dan dia membacanya, yaitu dalam arti kata sama dengan rumah yang roboh. Rawahu Abu Isa Tirmidzi hasanus sahih. Dan ini ikhwatul iman di dalam hadis-hadis tentang penjelasan Al-Quran yang luar biasa. Di dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu li sahibil Qur'an aqra wa artil kama kuntu fid dunya taqra'u fa inna manzilaka fil akhirah ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Daud Sajistani wa Nasa'i wa Abu Isa Tirmidzi hasan sahih. Di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bacalah Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat nanti, yang mana bermanfaat buat kita dan kita membacanya seperti yang kita membaca di dunia, dan takun dia mendapat kebaikannya. Maka ikhwatul iman, hari ini kalau kita membaca Al-Quran satu ayat, satu surat, dan itu akan bersama kita sampai hari kiamat, sampai mendampingi kita nanti di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang tidak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 82, kama qala Allah taala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajidu fi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mau bertadabbur, membaca, memahami, menghayati Al-Quran? Andai kata Quran ini turun selain dari Allah SWT, maka kita akan menemukan perbedaan yang banyak sekali, perselisihan dan pertikaian sampai saat ini, akhwatul iman. Maka negeri kita ini ketika mereka sudah meninggalkan Al-Quran, tidak mengambil hukum yang telah diterapkan Allah di dalam Al-Quran yang diajarkan Nabi SAW, beginilah keadaan negeri kita. Tidak akan pernah kita mendapat yakni kebersamaan, kebenaran, kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Di dalam ayat yang lain surat Muhammad, kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akhfaluha. Surat nomor 25. Mengapa mereka tidak mau bertadabbur Al-Quran, membaca dan menghayatinya? Apakah jantung hatinya sudah terkunci? Ini yang paling bahaya. Kalau sudah terkunci jantung hati kita, susah kita menerima Al-Quran, menerima kebenaran yang datangnya dari Allah SWT. Di dalam surat Furqan, Nabi SAW menetes, dan akan datang umatnya di akhir zaman meninggalkan Al-Quran dan tidak lagi mereka membaca Al-Quran. Ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbku, akan datang nanti akhir zaman umatku mengambil Al-Quran ini sebagai acuh tidak acuh atau sebagai ditinggalkan saja. Wallahi ya akhwatul iman, kalau kita sudah meninggalkan Al-Quran dan tidak lagi membaca Al-Quran, tidak akan berkah negeri yang kita hidup ini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Malik, qala taraktu fikum amrin lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah rasulih. Rawahu Imam Malik. Aku tinggalkan dua urusan, berpeganglah kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu
Al-Quran dan sunnah Nabi. Kama qala Allah Ta'ala, فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Apabila kita ada perselisihan, ada permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul kalau kita beriman di hari akhir. Mudah-mudahan akhwatul iman, apa yang kita sampaikan dengan singkat ini kita bisa mengambil kebaikannya dan beriman bertakwa kepada Allah SWT. Kita cukupkan sampai sini. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.